Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Muti Azami dengan NPM 231010491. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara kelas F dengan dosen pengampu Pak Dr. Haji Syafriyadi, SHMH. Baiklah, di sini judul presentasi saya kali ini adalah lembaga-lembaga negara. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan peran penting lembaga-lembaga negara dalam suatu negara. Lembaga-lembaga negara merupakan fondasi utama dalam sistem politik suatu negara karena mereka bertanggung jawab atas berbagai fungsi kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga negara merupakan pilar penting dalam sistem politik atau negara karena mereka memastikan terciptanya pemerintahan yang stabil, transparan, dan akuntabel serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini sangat menentukan dan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memastikan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan memasuki ke dalam definisi lembaga negara. Lembaga negara adalah entitas formal yang dibentuk oleh konstitusi atau undang-undang suatu negara yang memiliki peran dan fungsi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Lembaga-lembaga negara ini biasanya memiliki struktur, wewenang, dan tugas yang telah ditetapkan secara hukum. Lalu, peran lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Lembaga negara memiliki peran yang vital dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, pengawasan, pelindungan hak asasi manusia, pemberian pelayanan publik. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, lembaga negara berperan dalam menjaga stabilitas politik, memastikan kedaulatan hukum, dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Lalu contoh lembaga negara itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga independen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif. Gambaran umum tentang lembaga eksekutif ini adalah lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, administrasi pemerintah, dan pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Fungsi utama lembaga eksekutif adalah menjalankan kebijakan negara, memimpin pemerintahan, serta menjaga stabilitas dan keamanan negara. Lalu fungsi dan tanggung jawab lembaga eksekutif. Melalui fungsi-fungsi dan tanggung jawab utamanya, lembaga eksekutif berperan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan kelancaran berbagai kegiatan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada contoh lembaga eksekutif. Nah, contohnya itu adalah presiden, perdana menteri, dan juga kabinet. Nah, adapun contoh lembaga eksekutif ini di beberapa negara, yaitu Presiden Amerika Serikat, Kanselir Jerman, dan juga Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lembaga legislatif. Gambaran umum tentang lembaga legislatif ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan suatu negara yang bertugas membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang serta bertindak sebagai wakil rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan, lembaga legislatif memegang peranan penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, serta mempresentasikan suara rakyat dalam proses pembuatan kebijakan negara. Lalu peran dan tanggung jawab utama dari lembaga legislatif yaitu adalah dalam peran dan tanggung jawab utama lembaga legislatif dalam pembuatan undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang, menyampaikan undang-undang kepada pemerintah, mengawasi proses legislasi, mengartikulasikan aspirasi rakyat, melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang. Lalu adapun contoh lembaga legislatif ini adalah contoh lembaga legislatif yang ada di beberapa negara, yaitu DPR yang berada di negara Indonesia, lalu Kongres yang berada di Amerika Serikat, lalu Parlemen yang berada di negara Inggris, dan yang terakhir adalah Bundestag yang berada di negara Jerman. Lembaga yudikatif. Gambaran umum tentang lembaga yudikatif ini merupakan salah satu dari 3 cabang kekuasaan dalam sebuah negara, selain eksekutif dan legislatif. Fungsi utama lembaga yudikatif adalah menjalankan keadilan dengan memutuskan sengketa hukum antara individu, organisasi, atau pemerintah.
Lembaga yudikatif berperan penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dalam suatu negara. Lalu peran dan fungsi utamanya. Peran dan fungsi utamanya yaitu adalah menyelenggarakan sengketa hukum, menerapkan hukum yang berlaku, menegakkan kedaulatan, melindungi hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengawasi penerapan hukum, menjamin kepatuhan terhadap hukum. Nah, dengan menjalankan peran dan fungsi-fungsi tersebut, lembaga yudikatif memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam suatu negara, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Lalu ada contoh lembaga yudikatif yang di Indonesia itu lembaga yudikatif utama adalah Mahkamah Agung atau MA. Selain MA, terdapat juga lembaga yudikatif lainnya, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Badan Peradilan Agama atau BPA. Sedangkan di negara lain itu ada contohnya, yang pertama adalah Mahkamah Agung Amerika Serikat dan juga Hakim Agung Inggris. Lembaga independen. Pengertian dari lembaga independen ini adalah sebuah badan atau organisasi yang tidak tergantung secara langsung pada pemerintah atau otoritas politik lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lembaga independen seringkali dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara objektif dan bebas dari tekanan politik atau kepentingan pribadi. Lalu ada pentingnya lembaga independen ini. Lembaga independen memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan karena mereka dapat beroperasi tanpa tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Lembaga independen berperan sebagai penjaga keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Keberadaannya membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik. Lalu ada juga contoh dan peran dari lembaga independen. Contohnya adalah Bank Sentral. Bank Sentral seperti Bank Indonesia atau Federal Reserve di Amerika Serikat bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan sistem keuangan. Lalu ada Badan Pengawas Media. Badan Pengawas Media ini bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi dalam industri media. Lalu ada Badan Anti Korupsi. Badan Anti Korupsi ini perannya adalah untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi dalam pemerintahan dan sektor publik. Lalu Lembaga Hak Asasi Manusia. Secara independen memantau, melaporkan, dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Lalu ada juga hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hubungan antara lembaga-lembaga negara adalah dasar dari sistem politik suatu negara. Hubungan ini seringkali diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar negara tersebut. Adapun gambaran umum tentang hubungan tentang lembaga-lembaga negara, yang pertama adalah hubungan horizontal. Hubungan horizontal adalah hubungan antara lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar atau setara, seperti antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem demokratis, lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan yang terpisah namun seimbang dan saling memeriksa dan seimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang kedua ada hubungan vertikal. Hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan tingkatan yang berbeda, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tingkat nasional, hubungan vertikal ini mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan otonomi daerah, sementara di tingkat lokal, hubungan ini mengatur interaksi antara pemerintah daerah dengan lembaga. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.